Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, dengan judul subtema Hewan Sahabatku. Adapun materi pembelajaran ada 3. 1. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 2. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar. 3. Menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, menggali informasi dari teks. Untuk menggali sebuah informasi dari sebuah teks, bisa kita lakukan 3 hal. Yang pertama, membaca judul teks. Biasanya dari judul teks kita akan tahu informasi yang terdapat di dalam teks. 2. Membaca teks dengan cermat. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan dengan rumus 5W plus 1H. Arti dari 5W plus 1H, W yang pertama what, apa, jadi menanyakan peristiwanya. Who, siapa, menanyakan tokoh yang terlibat di dalam teks. Yang ketiga, where, di mana, menanyakan letak kejadiannya atau peristiwanya. Kemudian, when, kapan, jadi untuk menanyakan waktu kejadian. Why, mengapa, untuk menanyakan sebab terjadinya sebuah peristiwa. Dan satu lagi, how, untuk menanyakan proses, artinya how di sini bagaimana. Berikut ini saya tampilkan sebuah teks yang berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Mari kita baca bersama-sama. Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang berisiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. 2. Selalu mengenakan masker dengan tepat sesuai imbauan WHO
saat berada di tempat umum. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. Dari judul teks Jaga Kesehatan Selama Pandemi, simak cara mencegah penularan COVID-19. Kita tahu isi teksnya di sini jelas cara mencegah penularan penyakit COVID-19. Itu baru dari judul. Kita tadi sudah membacanya bersama-sama dengan seksama, tentunya kita juga akan tahu informasi yang terdapat di dalam teks. Cara yang ketiga tadi dilakukan dengan membuat kalimat tanya ini. What, who, where, when, why, how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalkan di sini saya menggunakan kata how, bagaimana. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara mencegah penularan penyakit COVID-19? Dari pertanyaan bagaimana kita akan tahu di sini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ini merupakan isi dari sebuah teks. Jadi di sini isi dari teks dari paragraf tadi. 1. Cara mencegah penyebaran COVID-19 bisa dilakukan vaksinasi, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah isi dari teks yang berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi, simak cara mencegah penularan COVID-19. Sahabat MHG, kita lanjutkan materi berikutnya, perkembangbiakan pada hewan. Cara perkembangbiakan pada hewan, pada dasarnya itu ada 2, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Di sini yang pertama membelah diri, ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Kemudian ada ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, bertelur, melahirkan. 3 ini masuk perkembangbiakan hewan secara generatif. Sedangkan membelah diri adalah perkembangbiakan vegetatif. Di samping contoh yang lain, misalnya dengan tunas maupun dengan fragmentasi, itu perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, perkembangbiakan ovipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah perkembangbiakan secara bertelur. Kita lihat contohnya di sini, ada ayam, ada itik, ada burung. Masih banyak contoh yang lain. Dan kalian bisa menyebutkan contoh yang lain dengan mengidentifikasi ciri-ciri hewannya. Misalkan, ciri-ciri hewan yang ovipar. 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu. 3. Mengerami dan menjaga telurnya sampai menetas. Yang keempat, tidak mempunyai rambut. Yang kelima, berdarah panas. Berikutnya, perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Ini ada 3 contoh hewan yang saya tampilkan. Ada kucing, ada harimau, ada unta. Tentunya masih banyak contoh yang lain dengan melihat ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri hewan vivipar yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. 1. Mempunyai kelenjar susu karena menyusui anaknya yang vivipar itu. Yang kedua, mengalami masa bunting atau masa hamil. 3. Berdaun telinga. Yang keempat, mempunyai rambut. Yang kelima, berdarah panas. Artinya
suhu tubuhnya tetap berdarah panas. Berikutnya, perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Di sini ada 3 contoh hewan. Ada ular, kuda laut, dan ikan pari di sini. Masih banyak contoh yang lain. Nah, ini ciri-ciri hewan ovovivipar. 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, berbeda dengan ovipar. Kalau ovipar, pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Yang kedua, tidak mempunyai rahim. Ini contoh hewan ovovivipar. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang keempat, setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, maka individu dikeluarkan dari tubuh induknya. Yang kelima, berdarah dingin. Artinya di sini suhu tubuhnya berubah-ubah, jadi sesuai dengan tempatnya. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif hewan. Tadi sudah saya sampaikan. Di samping membelah diri, ada bertunas, ada juga fragmentasi. Jadi vegetatif di situ artinya perkembangbiakan secara tak kawin. Kita lihat yang pertama, membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya membagi 2 bagian yang sama atau lebih. Secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu, hewan tingkat rendah. Contohnya di sini ada amuba, kita lihat proses membelah dirinya. Kemudian ada paramecium. Nah, ini juga membelah diri. Kita lanjutkan, bertunas. Bertunas adalah cara berkembang biak hewan. Pada saat organisme baru tumbuh, tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Kita lihat di sini ada hewan yang namanya hidra. Kemudian ini adalah porifera. 2 hewan ini berkembang biak dengan jalan bertunas. Berikutnya, fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Kita lihat di sini gambarnya. Ini adalah hewan planaria, kita lihat di sini. Sahabat MHG, materi berikutnya adalah kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Kalau pada tema 1, subtema 1, berbicara kegiatan sosial budaya di Asia Tenggara. Nah, sekarang di sub 2 ini tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Kita mulai yang pertama, Brunei Darussalam. Di sini kegiatan ekonominya memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Tapi negara yang kaya ini. Dari mana kekayaannya? Ia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang berupa minyak bumi dan gas. Berikutnya Filipina. Kegiatan ekonominya bertumpu pada agrikultur, berarti pertanian di sini. Misalnya kopra, ingat Filipina itu adalah penghasil kopra terbesar. Kemudian di Filipina terdapat IRRI. IRRI ini adalah Lembaga Penelitian Padi Internasional. Jadi IRRI ini adalah Lembaga Penelitian Padi Internasional, singkatannya International Rice Institute. Jadi kalau diterjemahkan, Lembaga Penelitian Padi Internasional. Berikutnya, nomor 3, negara kita sendiri, Indonesia. Nah, Indonesia adalah mengekspor minyak
dan gas atau kita singkat migas, dan juga non-migas bukan minyak. Contohnya misalkan kayu jati, rotan, tas, sepatu, dan seterusnya. Yang kedua, mengembangkan sektor pariwisata. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang indah. Maka dikembangkanlah sektor pariwisata untuk menarik wisatawan asing hingga dapat menghasilkan devisa. Yang ketiga, mengembangkan agrikultur. Jadi pertanian juga. Indonesia itu negara agraris, negara pertanian. Berikutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja ini mengembangkan sektor pertanian, misalnya padi dan karet. Negara yang kelima, Laos. Laos ini mengembangkan sektor pertanian. Nah, ini sektor pertanian di Laos, ingat. Negara di Asia Tenggara yang tidak ada lautnya atau tidak dikelilingi laut, tidak ada lautnya di sini adalah negara Laos. Sektor pertanian dikembangkan secara maksimal. Yang keenam, Malaysia. Nah, Malaysia ini negara tetangga kita mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kegiatan ekspor berupa peralatan elektronik dan migas. Kemudian yang ketujuh, Myanmar. Nah, Myanmar ini mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Negara yang kedelapan, Singapura. Nah, Singapura ini kegiatan ekonominya mengembangkan sektor perdagangan. Nah, Singapura ini adalah kota pelabuhan tersibuk di dunia. Jadi banyak kapal-kapal transit di Singapura, di kota Singapura. Berikutnya yang kesembilan, Thailand. Thailand ini kegiatan ekonominya mengembangkan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Dan juga mengembangkan pariwisata. Kemudian yang ke-10, Vietnam. Kegiatan ekonominya mengembangkan sektor pariwisata, kemudian mengembangkan sektor jasa, bisa perhotelan, transportasi, dan sektor jasa yang lain. Berikutnya, di sini ada diagram Venn, yaitu masih kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, yang saya contohkan di sini adalah negara Indonesia dan negara Singapura. Ingat diagram Venn pada pembelajaran yang pertama. Jadi diagram Venn itu menentukan persamaan dan perbedaan antar dua negara. Kita lihat yang di luar ini merupakan perbedaannya, sedangkan yang di tengah ini merupakan persamaannya. Kita lihat perbedaannya dulu antara Indonesia dan Singapura. Indonesia ekonominya ekonomi Pancasila. Kalau Singapura ekonominya ekonomi pasar. Jadi lebih mengutamakan keuntungan di sini. Kemudian ekspornya pertanian. Kalau Singapura manufaktur. Manufakturnya sudah mesin. Kemudian pendapatannya rendah kalau di Indonesia. Nah, kalau Singapura negara kaya sudah. Pendapatannya tinggi, di per kapitanya tinggi. Pendapatan penduduknya. Kemudian Indonesia, di sini ada kelapa sawit perkebunannya. Nah, kalau Singapura ekspornya mesin tadi ya, manufaktur ini. Kemudian tujuan ekspor kalau Indonesia itu Cina dan Jepang. Sedangkan kalau tujuan ekspor dari negara Singapura adalah Malaysia dan Hong Kong. Itu perbedaannya. Sedangkan persamaannya antara Indonesia dan Singapura, ekspor dan impor jalur perdagangan ASEAN, negara kepulauan, dan juga pelabuhan. Jadi maksudnya di sini kegiatan ekonominya sama-sama mengutamakan ekspor dan impor. Dua negara ini merupakan jalur perdagangan ASEAN. Kemudian
sama-sama negara kepulauan dan juga ada banyak pelabuhan di masing-masing negara ini. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.